Pemirsa, kebakaran gudang pestisida di kawasan BSD Serpong kini berbuntut panjang pada krisis lingkungan, tepatnya di Sungai Cisadane. Ribuan biota sungai dilaporkan mati akibat paparan zat kimia berbahaya yang hanyut terbawa aliran drainase pasca insiden tersebut. Nah, berikut simak pemirsa laporan selengkapnya mengenai dampak pencemaran dan juga upaya apa saja yang sudah dilakukan pemerintah. Ini terkait dengan pemulihan dari Sungai Cisadane. Kita lihat dulu pemirsa, yang pertama terkait dengan kronologinya, sebetulnya bagaimana pencemaran ini bisa terjadi. Jadi pencemaran Sungai Jaletreng yang berujung ke Sungai Cisadane ini terjadi setelah insiden kebakaran gudang pestisida milik PT BS. Tepatnya di kawasan pergudangan Taman Tekno BSD Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten, pada hari Senin 9 Februari 2026 dini hari. Diperkirakan pemirsa di sana dari gudang tersebut ini ada 20 ton bahan pestisida yang terbakar. Di antaranya terdapat cairan jenis cypermethrin dan juga profenofus. Ini merupakan campuran dari dua bahan aktif insektisida untuk mengendalikan berbagai jenis hama. Nah, Kepala Bidang Pemadaman dan juga Penyelamatan Damkar Kota Tangsel ini menduga bahwa api dipicu oleh material yang tersimpan dalam gudang. Kondisi itu pun membuat proses pemadaman sempat berlangsung dengan cukup sulit dan memakan waktu lumayan lama. Nah, ketika proses pemadaman berlangsung, tentu saja zat kimia tersebut ini ikut hanyut ke saluran drainase dan ujung-ujungnya ini bermuara ke Sungai Jaletreng sampai ke Cisadane. Nah, sistem drainase di kawasan pergudangan tersebut juga diduga terhubung langsung dengan aliran sungai sehingga limbah sisa kebakaran dengan cepat terbawa arus air. Pencemaran di Sungai Cisadane ini bahkan pemirsa dilaporkan sudah menyebar ataupun meluas sepanjang 22,5 km. Ini meliputi wilayah Tangerang Raya, ada Kota Tangerang Selatan di sana, Kota Tangerang dan juga Kabupaten Tangerang. Dampak yang teridentifikasi sejauh ini antara lain adalah kematian dari berbagai biota akuatik seperti ikan mas, ikan baung, kemudian ikan patin, nila dan juga ikan sapu-sapu. Nah, bagaimana sejauh ini upaya pemulihannya, pemirsa? Kurang lebih sudah 1 pekan terakhir ini insiden pencemaran tersebut terjadi. Nah, upaya pemulihan sudah dilakukan oleh BPBD Kota Tangerang bersama dengan para relawan. Ada 1.500 liter cairan ekoenzim yang sudah dituangkan ke aliran Sungai Cisadane. Ini menjadi langkah untuk bisa membantu menetralisir pencemaran tersebut, pemirsa. Jadi kalau kita bicara terkait dengan ekoenzim, ini sebetulnya cairan yang merupakan hasil fermentasi dari bahan organik yang diproduksi dan juga ini dinilai aman bagi lingkungan, berfungsi sebagai penetral dari limbah sekaligus membantu memperbaiki kualitas air di sungai. Nah, penaburan ekoenzim ini dilakukan secara bertahap menggunakan perahu, jadi dituangkan secara manual sambil menyusuri aliran Sungai Cisadane. Nah, selain menuangkan cairan tersebut, pemirsa, petugas ini juga sudah melakukan penyisiran di Sungai Cisadane, Sungai Jaletreng ini untuk melihat bagaimana atau membersihkan begitu ya berbagai bangkai ikan dan juga sampah yang menggenang di sana atau yang mengapung ini untuk bisa diangkat begitu supaya mempercepat proses pemulihan atau penetralan air sungai. Badan Pengendalian Lingkungan Hidup juga sudah mengambil sampel air di bagian hulu dan hilir Sungai Cisadane serta mengumpulkan 10 sampel ikan mati untuk diuji di laboratorium. Pemeriksaan lanjutan tentu juga akan terus dilakukan terhadap kondisi atau kualitas dari air Sungai Jaletreng Cisadane, termasuk juga air tanah, pemirsa, serta biota perairan lainnya. Ini akan terus dicek melibatkan ahli toksikologi. Sementara untuk bangkai ikan dan sampah yang sudah diangkat ini, pemirsa, ini dimusnahkan. Jadi jangan sampai ujung-ujungnya dikonsumsi atau disalahgunakan. Nah, terkait dengan apa sebetulnya yang harus kita lakukan saat ini, pemirsa, terutama untuk warga sekitar. Sudah ada imbauan yang diberikan oleh pemerintah setelah terdeteksi adanya pencemaran bahan kimia berbahaya. Ini sudah ada imbauan, pemirsa, untuk sementara waktu ini jangan dulu gunakan air sungai untuk apapun. Baik itu untuk mandi, mencuci, apalagi untuk memasak. DLH setempat ini juga sudah mengimbau masyarakat untuk tidak menangkap, mengolah, bahkan mengonsumsi ikan dari Sungai Cisadane. Karena ikan yang terpapar zat kimia berbahaya ini berisiko menyebabkan berbagai gangguan kesehatan atau sampai keracunan. Nah, kalau kemudian paparan limbah kimia pestisida ini
mengenai begitu ya masyarakat yang mengonsumsi ini bisa menimbulkan gangguan kesehatan, misalnya iritasi kulit, gangguan pernapasan, mual, muntah, bahkan ini bisa mengalami gejala sekedar kalau bersentuhan dengan air Sungai Cisadane. Jadi segera periksa juga pemirsa ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat kalau mungkin Anda mengalami berbagai gejala setelah berkontak atau bahkan mengonsumsi ikan begitu ya. Ini bisa menjadi langkah untuk mencegah atau mendeteksi dini. Dan pemirsa, kalau bicara soal pembersihan tadi sudah bagaimana upaya untuk memulihkan kualitas air, bagaimana ke depannya terkait dengan biota yang ada di Sungai Cisadane, ekosistem di Sungai Cisadane. Kementerian Lingkungan Hidup menegaskan audit lingkungan ini penting untuk dilakukan, memastikan sumber pencemaran, mengukur dampaknya, serta menentukan langkah pemulihan yang wajib dijalankan, terutama oleh perusahaan PTBS yang memiliki gudang pestisida yang terbakar dan juga mencemari lingkungan itu. Ini ada upaya yang sudah dilakukan pemirsa, yaitu dengan menebar ada sebanyak 5.000 benih ikan. Ini adalah upaya untuk bisa mengembalikan atau merestorasi ekosistem biota sungai. Ada bibit-bibit ikan seperti untuk ikan lele, ikan nila, dan ikan gurame. Ini memang menjadi jenis-jenis ikan yang berada di ekosistem tersebut. Sebelumnya diharapkan ini bisa kembali pulih. Penebaran ribuan ikan dilakukan di Sungai Jaletreng, salah satu anak Sungai Cisadane yang terdampak, dan upaya ini diklaim sebagai bagian dari pemulihan ekosistem yang terganggu. Dan pemirsa, hingga saat ini proses sterilisasi sungai, audit lingkungan terhadap pihak perusahaan ini masih terus berjalan demi memulihkan ekosistem Sungai Cisadane yang terdampak. Masyarakat juga tentu diimbau supaya tetap waspada dan menghindari aktivitas di sepanjang aliran sungai hingga dinyatakan aman 100% oleh pihak yang berwenang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.